Halo, balik lagi bareng gue Yosef. Jadi gue kali ini, di sore yang santai ini, mau meramal sang peramal. Meramal sang peramal paranormal yang kemarinnya baru ketangkep. Mungkin kalian tahu lah siapa ya yang saya bisa mencium hawa-hawa yang gitulah. Nah gue sih, karena dia peramal juga, gue mau coba, gue mau mencoba meramalnya. Ini sambil santai aja ya, jangan serius banget lah. Gue mau mencoba meramal lebih dalam, jadi gue mau coba ngambil beberapa sisi kehidupan dari dia gitu. Ya kita lihat aja, bagus enggaknya nanti kita lihat dari kartu ini. Jadi pertama gue pengen tahu sebenarnya kondisi dia itu, sejarah badannya dia tuh kayak apa sih, kejiwaannya. Nah kita coba lihat pakai kartu tarot ini. Kita ambil dua kartu deh buat kejiwaannya. Oke, gue ambil dua dulu, gue simpan. Oh, ternyata gue baca satu-satu ya. Di sini ada Four of Cups. Jadi Four of Cups ini menggambarkan secara kejiwaannya. Di sini kan kelihatan orang lagi merenung gitu. Jadi dia mengalami sisi kebosanan dalam hidupnya. Memang kan namanya orang juga ya, kalau lagi dalam hidup pasti ada bosan-bosannya. Dan mungkin kan kemarinnya dia acara lagi tenar-tenarnya, terus dia melakukan suatu kesalahan. Yang gue lihat itu sebenarnya dia kontrol dirinya sih yang kurang. Makanya kenapa dia sampai bisa ketergantungan sama obat ini. Padahal kan sebelumnya dia memang berobat ke dokter, cuman setelahnya dia beli sendiri, katanya begitu. Dan dia sebagai pemakai bukan pengedar. Jadi dalam kasus ini memang dia itu pengguna ya gitu, bukan pengedar. Tertangkapnya karena pengguna maksudnya gitu. Nah di sini kan kita lihat dia merenung gitu. Jadi setelah mengalami karir yang menanjak, tiba-tiba dia operasi yang di kala itu lagi sibuk-sibuknya dia malah operasi, dia turun karena digantikan kan. Nah sepertinya dia mengalami kebosanan dalam hidup. Nah ini yang kedua itu adalah worry. Sini kalian lihat ada gambar cewek lagi tertunduk gitu ya. Jadi banyaknya pikiran dia dalam kehidupannya membuat dia itu khawatir dan jadi banyak tekanan gitu. Jadi memang yang dari polisi sebutkan itu, dia itu menggunakan obat karena memang dari dokter, disuruh sama dokter. Suruh sama dokter, dapat surat-surat obat, dia beli obatnya dan dia pakai. Indikasinya adalah dia itu susah tidur dan stres, banyak pikiran, makanya dia butuh obat penenang. Akhirnya dia konsumsi itu. Cuman setelah habis, dia masih mau konsumsi lagi dengan cara membeli secara online. Begitu ceritanya kalau kalian mengikuti berita. Kita coba yang berikutnya, dua kartu lagi dari paling atas saja lah ya. Ini yang gue tanyakan adalah bagaimana kehidupannya saat ini deh, saat ini. Gue ambil dua lagi deh. Kita lihat ya. Oh, ini cukup menjawab sekali sih. Kita lihat dari yang ini dulu. High Priestess. Oke, ini gambarnya kayak orang lagi memuja dewa gitu ya di tengah malam. Jadi ini itu dia artinya harus memiliki faith. Faith itu apa ya, lebih ke dia bisa mengimani ini dengan ke-wisdomannya gitu ya. Dengan wisdomnya dia, kebijakannya dia harus bisa menghadapi hal ini. Dan terus nanti dia harus memang face the truth. Jadi ini emang bakalan ada kejadian yang dia harus hadapi gitu di dalam hidup ini, dan memang biasanya tidak bagus. Ya salah satunya di penjara itu sih ya, dia akhirnya ketangkap dan ya dia harus menghadapinya sih. Tapi di sini kelihatannya biasanya kebijakannya itu diuji, dan kalau orang bisa melewati ini jadi bagus karena dia sudah lebih wisdom lagi. Nanti kita coba lihat di kartu berikutnya tentang keadaan dia ke depannya deh ya. Ini kita lihat dulu yang saat ini. Dia itu wasting lifetime. Oke. Jadi sini ada
Cernunnos. Ini kalau kita lihat ada seorang cewek dan cowok gitu ya, terus ada setan besar di belakangnya. Sebenarnya ini menggambarkan satu kesukaan, hobi, tapi hal ini mengkonsum kita gitu, akhirnya memakan kita sendiri gitu. Jadi hobi atau kesukaan ini akhirnya menjadi yang membuat kita tuh jadi kurang gitu, wasting lifetime gitu akhirnya. Jadi membuang waktu terlalu banyak ke situ juga akhirnya, dan itu membuang waktu-waktunya dia. Mungkin gua nggak tahu sih kegiatan dia apa setelah turunnya itu ya, tapi yang gua lihat sih bukan masalah ekonomi, makanya begitu dia pengen beli obat itu ya dia tinggal beli, karena kan uang bukan masalah buat dia gitu. Cuman kebiasaannya itu membuat dia menjadi membuang waktunya. Terbukti dengan saat ini dia akhirnya tertangkap polisi. Wow, udah 4 kartu. Gue jarang-jarang sih buka banyak kartu gini. Tapi gue pengen lihat cerita flow-nya gitu. Nah, yang gue paling penasaran, ke depannya gimana? Kita acak dulu deh dikit. Aduh. Gue penasaran, biasanya kalau artis udah masuk ke penjara gitu, karirnya meredup, biasanya begitu. Tapi biasanya sebelum meredup itu dia ada satu kesempatan untuk naik dulu, biasanya begitu. Jadi misalnya gini, artis abis narkoba gitu ya, terus dia udah lolos, keluar lagi ke dunia nyata, dia biasanya dapat kesempatan lagi. Karena kan sebenarnya kalau secara logika kita, media pun menyorot dia, oh udah lolos gitu ya, udah keluar dari penjara, bukan lolos sih, udah menyelesaikan tugasnya di penjara. Dia keluar, namanya naik lagi, media ngambil dia buat TV ataupun film. Nah, disitulah diujinya, bagaimana dia ke depannya. Kalau misalnya dia ngobat lagi, biasanya karirnya langsung turun banget, biasanya gitu. Gue bakalan coba ambil 3 kartu untuk masa depannya Roy Kiyoshi. Kita lihat satu-satu dulu deh. Ace of Swords. Jadi kalau Ace of Swords itu bercerita tentang pencarian yang menemukan sesuatu gitu. Dia akhirnya menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi kemungkinan besar penjara ini akan membuat dia jerak sih, harusnya ya, karena dia menemukan suatu solusi dari permasalahannya. Gua nggak tahu permasalahannya apa, hanya dia sendiri yang tahu. Jadi seseorang itu kenapa stres, kenapa nggak bisa tidur, kenapa nggak tenang, itu kan hanya dia sendiri yang tahu. Mungkin dia bisa, sebenarnya solusi ini bisa dibantu dengan orang lain juga, melalui terapi yang seperti itu. Tapi akhirnya dia menemukan solusinya di sini. Ini kartu bagus. Terus kita lihat, nah ini. Tuh, ada cewek sama cowok naik sampan ya, dan ada yang mengemudikannya. Jadi ini ceritanya itu dia harus dengan berani mengakuinya, sesuatu itu mengakui, dan nanti dia ada yang membantu dia untuk menjalani lagi hidup ke depannya gitu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk move on. Jadi gue sih berharap di penjara ini bukan menjadi dia semakin down, tapi dia jadi bisa move on lagi. Dan dia harusnya bisa melampaui hal ini sih kalau di sini. Dan ini yang kartu terakhir pun bagus lagi. Ujungnya bagus, men. Mungkin ini namanya jalan hidup yang harus dihadapi ya sebelum menghadapi sesuatu yang baik. Jadi di sini dia itu berkelimpahan. Kalian bisa lihat di sini. Kalau pentakel sini kan berhubungan sama uang nih. Ini ada kayak kakek tapi berbagi. Jadi dia ada di pohon yang penuh dengan uang dan dia berbagi. Berkelimpahan dan berbagi jadinya. Nah, kalau gue lihat di sini sih, nanti dia ke depannya bakalan naik lagi. Tapi pada saat dia naik, dia itu harus berbagi. Bisa untuk menabur benih kebaikan gitu, membayar karmanya mungkin. Karena kalau gue lihat sih dia sebagai orang yang menjunjung tinggi agamanya, dia percaya banget karma ya. Gitu. Makanya dia harus membayar apa yang dia lakukan. Misalnya kalau gue lihat di agamanya itu ada yang nerbangin burung merpati, artinya membebaskan apa yang dikecam gitu.
dia harus membebaskan. Jadi kalau gue lihat nih ya di kartu-kartu ini, gue ngambil ada berapa nih? Banyak banget, ada 7. Dia seharusnya akan bisa melewati ini semua, gitu sih sebenarnya. Dari semua kartu yang ada ini, mungkin gue bisa tampilin di layar nggak ya nanti, soalnya ini kartunya banyak banget. Mungkin satu-satu nanti gue tampilin. Dan semoga kedepannya Roy Kiyoshi akan bahagia lagi. Jadi kalau gue lihat di sini memang dia menghadapi masa-masa sulit, akhirnya dia menggunakan obat dan dia memang sebenarnya ke dokter. Dan itu bukan hal yang salah kan, karena dapat resep. Di situ dia makan, jadi kecanduan karena kebiasaan itu tidak baik. Dia melampaui yang harus dibatasi gitu. Karena dia punya uang juga, jadi kan bukan masalah buat dia untuk membeli suatu obat secara online lagi. Nah akhirnya ke depan, sekarang kan dia kan lagi menghadapi masalah nih. Dia akan dipupuk di penjara itu dan ke depannya dia akan melejit lagi sih seharusnya ya melalui kartu ini. Tapi dia jangan lupa harus berbagi juga di dalam berkelimpahannya nanti di masa depan. Karena lucu banget dia sebagai paranormal yang mewanti-wanti rekan artis, hati-hati ada narkoba tapi dirinya sendiri kena gitu. Oke, itu aja dari gua. Semoga ramalan ini membantu kalian dan kita, ya gua semua juga menjadi lebih baik gitu. Kita melihat suatu keadaan dari orang lain untuk menjadi pembelajaran diri kita sendiri. Oke, gitu aja. Yang mau komen boleh komen di bawah. Yang suka boleh di like. Yang nggak suka dislike juga. Jadi gua tahu kenapa nggak sukanya di komen. Kalau yang mau nge-share jarang sih. Boleh share aja. Oke, bye.